Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-temannya, di sini kita kedatangan Xeon RC ya, yang injeksi. Jadi di sini teman-teman kendalanya ya, ini kap sudah dibuka, itu bertanda ada penyakit teman-teman ya. Jadi di sini kendalanya mesin tidak mau nyala ya, tidak mau nyala. Di start tangan tidak bisa karena ini bermasalah di bagian seternya, dan di engkol juga tidak bisa nyala teman-teman ya. Jadi di sini di kode mil kita tidak bisa melihat di kode mil karena lampu ini sudah mati ya. Bisa saja kita tes terlebih dahulu. Ini dia tidak hidup ya, padahal ini pulpamnya terdengar bunyi seperti ini. Kedengaran? Sebentar ya, itu dia kedengaran pulpamnya bunyi ya, tetapi di lampu indikator ini kode mil tidak nyala lagi. Makanya saya susah untuk mencari penyakitnya ya. Jadi saya tidak perbaiki di bagian ini ya, tetapi saya periksa di bagian injektor, di mana ya, di bagian injektor ini tadi saya tes pakai yang baru, sama saja hasilnya, tidak juga mau nyala. Ini masalahnya minyak tidak mau nyembur ketika kita selah kaki ya, ini tidak mau nyembur. Tadi saya teskan injektor yang baru, sama saja hasilnya nihil teman-teman, tidak ada perubahan ya. Jadi di sini saya memeriksa di bagian kabel ya. Ini kabel memang sudah disambung ini ya, sudah pernah diputus kemudian disambung kembali ya. Makanya saya ini berprasangka di bagian kabel teman-teman ya. Bisa kita cek terlebih dahulu biar jelas. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Dan kita akan tes engkol kaki apakah ini keluar. Terlihat di bagian sini sedikit ada minyak ya, tetapi apabila kita kunci kontak on dan kita selah kaki, coba lihat ya. Ini. Tidak nyembur sama sekali. Biasanya ini apabila kita engkol ataupun starter ini nyembur, ngembun ya minyaknya ya, tetapi kali ini tidak. Makanya saya tadi memponis di bagian injektor. Akan tetapi setelah saya teskan injektor yang baru sama saja. Makanya saya tidak akan ganti lagi di bagian injektor ini, tetapi saya mencari di bagian kabel. Jadi berhubung di lampu kode milnya tadi sudah tidak aktif lagi ya, jadi saya susah untuk mencari penyakitnya. Akan tetapi apabila kasus seperti ini terjadi kepada teman-temannya, apabila teman-teman menjumpai maksudnya kasus seperti ini, bisa ikuti cara-cara ini teman-temannya. Sebentar. Jadi di sini ini soket injektor sama halnya seperti mesin Honda ya, berhubungan ke arah full pump ya, ke coil dan ke injektor. Sama dia. Jadi caranya ini positifnya yang merah, positif, ini negatifnya ya. Caranya supaya tidak ambil pusing teman-temannya, kita cabut nanti di bagian soket ini full pump ya. Sebentar ya, kita cabut terlebih dahulu. Ini ya, bisa dicabut soket full pumpnya supaya teman-teman tidak ambil pusing ya. Saran saya seperti ini aja. Ini dia. Ini yang terlihat ya, kabel soket full pump memiliki dua kabel, yang mana satu positif dan satu negatif ya. Jadi yang positif tadi yang berwarna merah ini ya, ini satu jalur dengan injektor tadi, yang ini ya, satu jalur dia. Jadi caranya seperti ini nanti teman-temannya. Ini kita suntik menggunakan jarum pentul yang ini, suntik, kemudian kita sambung pakai kabel. Jangan memutus kabel teman-temannya, karena itu tidak baik ya.
seperti ini. Nanti ini disuntik. Oke. Kemudian tarik satu kabel, maksudnya sambungkan kabel, kemudian disatukan kemari. Ya. Coba ya. Ini saya memiliki lampu. Ya. Ini seperti ini dia cara kerjanya, teman-teman ya. Sebentar. Ini dia. Biasanya ini kalau kita sambung seperti ini biasanya dia nyala. Sebentar ya. Sebentar. Ini kita sambung seperti ini. Kita periksa apakah ini ada masuk arus maksudnya ya. Langsung saja kunci kontak on. Ya. Ini kita sambung ke bodi. Tidak hidup ya. Tidak hidup sama sekali. Oke. Akan tetapi apabila kita tarik di bagian sini, di bagian kabel pull pump yang ini, bentar, bisa dilihat ya, colok di bagian positif kabel pull pump ya, yang berwarna merah tadi. Kemudian ini disambung ke bodi. Sebentar, ini belum nyambung kayaknya. Ini dia udah tersambung seperti ini ya. Ingat ya, yang berwarna merah. Oke, itu positifnya. Kemudian kunci kontaknya di on. Dan kita sambung ke bodi yang satu. Itu dia, terlihat nyala. Berarti arus dari sini ini masuk. Akan tetapi ke injektornya tidak masuk. Ya, ini satu nyawa dia, teman-teman ya. Antara kabel pull pump ke injektor dia satu nyawa. Ya. Di sini tadi kan tidak nyambung, teman-teman ya, di injektor. Ini dia. Ini tidak nyambung ini. Sedikit pun tidak ada masuk arus. Makanya ya, ini injektor tidak mengeluarkan minyak, tidak menyemburkan minyak. Sebentar, ini on, kunci kontaknya sudah on. Ini dia. Tidak hidup ya. Berarti ini ada yang putus. Ya. Intinya kabel yang positif injektor ini ada yang putus di dalam. Jadi saran saya kepada teman-temannya supaya jangan mengambil pusing dan jangan memperbanyak pekerjaan. Tidak usah di kabelnya dibelah, ya. Kabel tunggalnya tidak usah dibelah. Caranya nanti seperti yang saya bilang tadi. Ini tadi. Sambung saja dari sini, kemudian disatukan ke injektornya, ya. Supaya kita tidak terlalu capek membelah kabel. Begitu maksud saya, teman-teman ya. Sebentar ya, nanti saya akan tunjukkan lagi kepada teman-teman ya. Ini dia, teman-teman ya. Ini sudah tersambung, sudah saya suntik menggunakan jarum pentul. Ini ya. Kemudian ini masukkan ke sana, ke soketnya. Ya, awas teman-teman ya, jangan ada yang konsleting, jangan kena bodi. Jangan kena bodi kabel yang positif ini ke bodi, jangan kena maksud saya ya. Karena nanti bisa konsleting. Sebentar. Oke, sudah tersambung. Kemudian ini kita pastikan juga sudah masuk arus. Ini dia, kita sambungkan. Kemudian kunci kontaknya di on. Ini dia, nyambung ya. Oke, mengerti teman-teman ya. Kemudian ya, awas. Ini dia. Kemudian ini sambung kemari. Ya. Seperti ini. Oke. Ini dia, sudah tersambung. Ya. Kemudian ini akan kita tes. Masukkan soketnya. Kemudian kita periksa di bagian sini apakah sudah mengeluarkan minyak. Sebentar. Ini dia. Bisa dilihat teman-temannya di bagian injektornya. Kita akan tes apakah sudah menyemburkan minyaknya, ya. Langsung saja kunci kontak on. Perhatikan. Kelihatan. Ini dia. Basah. Oke. Kelihatan ya. Ini dia. Jelas keluar. Jadi dengan cara seperti ini teman-temannya, jadi kita tidak terlalu capek membelah kabel,
ya. Ini jalan pintas saya kasih kepada teman-teman ini, ya, jalan pintasnya. Usahakan seperti ini tadi, oke. Jadi apabila sudah nyembur ini minyak, saya yakin ini motor sudah hidup. Selanjutnya kita akan tes teman-teman ya. Kita buktikan apakah motor ini sudah hidup. Oke teman-teman ya. Jadi injektor sudah terpasang ya. Ini kabelnya masih perumpamaan ini teman-teman yang belum saya ganti. Nanti saya akan ganti kabel yang bagus ya, jangan yang bersambung-sambung. Dan ini kita isolasi. Ini sekedar percobaan saja ya. Kita akan buktikan apakah motor ini sudah hidup ya. Langsung saja kunci kontaknya di on. Tes. Call. Itu dia. Nyala ya. Karena masalahnya tadi hanya minyak di bagian injektornya tidak keluar. Ya. Coba tarik gas. Aman. Ya. Oke, jadi pada intinya teman-teman ya, teman-teman jangan sembarangan dulu mengganti partnya ya. Periksa dulu semua. Kalau sudah bagus menurut teman-teman semua pengapiannya ataupun di bagian injeksinya, baik itu injektor, full pump dan kop busi, baru periksa di bagian kabel ya. Apabila kabelnya seperti ini putus, tidak usah ambil pusing, tidak usah membelah kabel. Cukup ikuti saja petunjuk yang saya tutorialkan tadi teman-teman ya. Saya tidak pernah membelah-belah kabel. Berhubung saya juga memiliki test meter, jadi gampang kita mencari kabel di mana yang putus ya. Apabila putus sudah salah satu, kita tinggal tarik kabel dari luar saja, tidak perlu membelah kabel tunggalnya. Karena itu selain daripada memperlambat pekerjaan dan kita agak capek teman-teman ya. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika berkenan tekan tombol like ya, komen, subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.